Dari studio SCTV Tower Jakarta, kami persembahkan talk show menarik bersama Rona Surapraja dan para narasumber terkemuka Roy Martin, Kaka dan Bim Bim Slang, dan para narasumber ahli lain dalam topik mengurai belitan narkoba. Saudara, inilah Barometer. Balikin, oh balikin hati gue kayak dulu lagi. Lo harus tanggung jawab kalau gue nanti mati. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Mencintai kamu sama juga di dalam penjara. Hilang kebebasan, kebanyakan aturan. Mencintai kamu enggak pernah dipercaya. Kebohongan diibaratkan masalah. Balikin, oh balikin hati gue kayak dulu lagi. Lo harus tanggung jawab kalau gue nanti mati. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Balikin, oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Halo semuanya, selamat malam. Ini kalau bisa dilihat ya hari ini ya, lihat tuh. Choirnya cantik dan ganteng, pemain bandnya cantik dan ganteng, penontonnya juga cantik dan ganteng. Luar biasa. Semuanya tampak segar, tampak bersemangat, siap untuk berkarya. Kenapa? Karena semuanya adalah generasi yang bebas narkoba. Oke. Kalian kenal nggak sama Surendro Prasetyo? Kenal Surendro Prasetyo? Hah? Tetangga sebelah siapa? Surendro Prasetyo itu nama asli dari Yoyo Padi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pantau berita, beberapa hari terakhir, ya, Yoyo Padi ini diamankan sama polisi karena diduga memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram. Itu banyak nggak sih? Dikit ya, 0,5 gram. Nah, sedikit tapi mahal. Itulah yang akan saya perbincangkan dengan para bintang tamu kita yang luar biasa. Selamat datang di Barometer. Makin banyak saja artis yang terjerat narkoba. Drummer band Padi, Surendro Prasetyo alias Yoyo, ditangkap di apartemen Sudirman Park, Jakarta, Minggu dini hari. Setengah gram sabu-sabu dengan alat isapnya turut disita polisi. Selasa malam kemarin, lagi-lagi artis ditangkap.
Kali ini giliran artis lawas Iyut Bing Slamet. Iyut tertangkap basah menggunakan narkoba jenis syabu-syabu di sebuah hotel di Mangga Besar, Jakarta Barat. Ratna Varius ya, alias Iyut Bing Slamet. Jadi yang bersangkutan kedapatan membawa sabu seberat 0,4 gram beserta alat hisap. Iyut Bing Slamet dikenal sebagai penyanyi dan pemain film tahun 80-an. Film layar lebar Merpati Tak Pernah Ingkar Janji menjadi salah satu judul layar lebar yang pernah dibintangi oleh adik dari Adi dan Uci Bing Slamet ini. Benarkah bandar narkoba mengincar artis sebagai sasaran baru? Menurut polisi, bisa jadi. Saat ini polisi sedang mencari Mr. X yang diduga menyuplai barang terlarang ke sejumlah artis. Masih sok. Sebenarnya masih dalam penyidikan. Jadi sebentar dengar sebetulnya. Barang bukti 0,5 gram. Sudah banyak artis yang terjerat narkoba. Sebut saja Semi, mantan vokalis band Crispa. Anda mungkin masih ingat artis cantik Sheila Marcia yang sempat mendekam di balik jeruji karena sabu-sabu. Masuk juga pedangdut Imam S. Arifin. Dan demikian pula pemain sinetron Rivaldo. Bahkan artis kawakan Roy Martin 2 kali dipenjara, jatuh dalam kasus yang sama, narkoba. Ada deretan nama artis terkenal lain, Ibra Azhari, Jennifer Dunn, Ahmad Albar, dan Faris RM. Polisi pun rupanya sudah mengincar 12 artis yang diduga kerap menggunakan narkoba. Tapi benarkah cuma artis yang banyak terjerat barang haram narkoba? Coba perhatikan data ini. Tidak kurang dari 921.000 pelajar dan mahasiswa di Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah ini setara dengan 4,7% total pelajar dan mahasiswa. Dan tahukah Anda berapa juta penduduk Indonesia terjerat narkoba? Data tahun lalu saja tidak kurang dari 3,6 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan masih di luar angka yang tidak terpantau oleh Badan Narkotika Nasional. Generasi muda dan usia produktif memang paling banyak menempati porsi sebagai pecandu narkoba, usia 20 hingga 34 tahun. Saat ini, sekitar 17.000 lebih pecandu narkoba mendapatkan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia. Indonesia, waspada narkoba. Jangan biarkan lagi korban-korban yang kehilangan masa depan karena tersiksa oleh candunya. Oke. Ternyata banyak juga artis ya kalau bisa diingat-ingat lagi. Ini dengan tertangkapnya Yoyo Padi berarti menambah panjang daftar artis yang terlibat dengan kasus narkoba. Nah sekarang saya akan mengundang 2 tamu saya. Yang pertama adalah Brigjen Polisi Arman Depari, Direktur 4 Narkoba Mabes Polri, dan juga Om Roy Martin. Yes! Selamat datang Pak. Om Roy, ganteng Pak. Tepuk tangan dong buat bapak-bapak yang ganteng ini. Apa kabar Pak Polisi, Pak Brigjen? Wah, sebenarnya apa nih Pak Brigjen? Baik sekali. Oke, Om Roy? Siap. Ganteng ya Om Roy ya? Dari dulu kalau itu. Dari dulu. Untung beliau jadi polisi. Kalau jadi bintang film saingan kita. Iya. Oke, Om Roy. Ya. Udah tahu beritanya kan kalau Yoyo drummer Padi tertangkap apa ya diamankan oleh polisi karena diduga kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu nih Om. Pasti ada. Bahwa para pemakai kalau hari ini nggak ketangkep, mungkin bulan depan ketangkep. Kalau nggak bulan depan ketangkep, mungkin tahun depan ketangkep. Jadi hanya tinggal waktu. Hanya tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada jalan lain kecuali berhenti. Nah dulu ya, kalau saya sih jujur belum pernah pakai sedikit pun narkoba ya.
Oke. Saya adalah pengguna narkoba. Saya suka sekali dengan narkoba. Nasi rames, kopi batagor. Jadi saya nggak tahu. Cuman dulu yang dirasain Om, ya, seberapa kuat rasa adiksi di tubuh dan jiwa Om gitu pada saat lagi pengen gitu. Ya, pengen banget. Nggak tahan gitu ya? Nggak tahan. Tapi memang yang saya gunakan adalah psikotropika jenis sabu. Emang agak berbeda dengan misalnya puto. Kalau puto itu luar biasa, sakitnya luar biasa. Kalau sabu sebetulnya tidak. Dia hanya lemas, kemudian ngantuk gitu, capek, terus tidur biasanya. Kalau itu bisa lewat dalam 1 minggu lewat, biasanya sudah bisa seterusnya bisa lewat. Masalahnya dalam 1 minggu ini biasanya orang nggak bisa tahan ini. Beda dengan pemakai puto, itu memang teriak-teriak, kesakitan sekali. Nah kalau gitu sebetulnya enaknya di mana ya Om ya? Enaknya di bandar kan. Enaknya di mana? Coba. Nah, oke. Kalau misalnya enak, kok ditangkep Pak Pol? Nah, kan orang lagi enak. Ya, mungkin itu salah satu dilematisnya tugas kepolisian. Orang yang enak-enak itu kok diganggu? Selalu diganggu. Nah, contohnya kalau orang lagi nyabu atau orang lagi tripping, jak polisi datang, pada kabur itu semua. Nah itu. Oke. Tapi karena itu adalah pelanggaran hukum, dimanapun polisi harus datang. Jangan sampai kalau polisi tidak datang, orang berpikir polisinya nggak ngelarang Kak, boleh-boleh aja. Dibiarin aja sama polisinya gitu ya. Itu berbahaya. Oke. Yang banyak orang sudah dengar kalau misalnya ada 12 nama artis yang menjadi target operasi. Siapa tuh Pak? Jangan dijawab dulu Pak, karena saya takut ada nama di saya mau nego dulu sama Bapak supaya tidak disebutkan. Ya, jangan kemana-mana, kita akan masih lanjutkan obrolan yang seru tentang narkoba ini dan bagaimana caranya lepas dari jeratan narkoba ini. Jangan kemana-mana, tetap di Barometer.